wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menganalisis film tentang tanda tanya, yaitu karya Hanung Bramantyo dari perspektif sosiologi agama, khususnya dalam melihat perilaku intoleransi dan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teman-teman, film ini menarik untuk dianalisis karena menampilkan realitas keberagaman agama yang seringkali diwarnai konflik, prasangka, dan kekerasan, tetapi juga menyimpan pesan yang kuat tentang toleransi dan juga kemanusiaan. Teman-teman, film Tanda Tanya ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan juga etnis seperti Islam, Kristen, dan juga Konghucu. Para tokohnya hidup dalam satu ruang sosial yang sama, namun memiliki pandangan, keyakinan, dan pengalaman yang berbeda. Beberapa tokoh utama dalam film ini adalah Menuk, yaitu seorang perempuan muslim yang bekerja di restoran milik keluarga Tionghoa, Soleman yang tergabung dalam Banser, serta keluarga Tan Katsu sebagai kelompok minoritas. Melalui kehidupan mereka, film ini memperlihatkan bagaimana perbedaan agama tidak terlalu membawa kedamaian, tetapi justru menimbulkan konflik sosial. Film ini menggambarkan bahwa di balik kehidupan yang tampak harmonis terdapat ketegangan, prasangka, dan juga rasa curiga antar umat beragama yang perlahan berkembang menjadi intoleransi. Selanjutnya, ada beberapa adegan kunci dalam film ini secara jelas menggambarkan intoleransi beragama. Misalnya, tekanan sosial yang dialami kelompok minoritas, stigma terhadap agama tertentu, serta adanya aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Adegan penjagaan gereja, konflik antar warga, hingga aksi teror menjadi gambaran nyata bagaimana fanatisme agama dapat menghilangkan nilai kemanusiaan. Adegan-adegan ini tidak hanya berfungsi sebagai cerita, tetapi juga sebagai kritik sosial terhadap realitas yang masih terjadi di masyarakat. Teman-teman, berdasarkan film tersebut, ada beberapa bentuk intoleransi beragama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, di mana kelompok minoritas agama dan etnis dalam film ini sering dipandang berbeda, dicurigai, bahkan diperlakukan tidak adil. Diskriminasi ini muncul bukan karena tindakan mereka, melainkan semata-mata karena identitas keagamaannya. Yang kedua yaitu ujaran kebencian dan stereotip agama. Film ini menunjukkan adanya prasangka dan stigma negatif terhadap kelompok agama lain. Ujaran kebencian ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi hadir melalui kata-kata, sikap merendahkan, dan juga penghakiman sepihak. Dan yang ketiga yaitu kekerasan berbasis agama, di mana bentuk intoleransi paling ekstrem ditampilkan melalui aksi teror dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan ini menunjukkan kegagalan memahami agama sebagai sumber kedamaian dan justru menjadikan alat pembenaran konflik. Teman-teman, jika dianalisis menggunakan teori konflik dalam sosiologi agama, film Tanda Tanya ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sarana legitimasi kekuasaan. Dalam teori konflik, kelompok yang memiliki kekuasaan sosial lebih besar cenderung mendominasi kelompok lain. Hal ini terlihat dalam film ini, di mana kelompok mayoritas memiliki kuasa untuk menentukan norma sosial, sementara kelompok minoritas berada pada posisi rentan dan terpinggirkan. Agama yang seharusnya menjadi pedoman moral justru digunakan sebagai pembatas identitas antara kami dan juga mereka. Ketika identitas keagamaan dipahami secara eksklusif, maka konflik, diskriminasi, dan kekerasan menjadi sulit dihindari. Selanjutnya, fenomena yang ditampilkan dalam film ini sangat relevan dengan konflik agama yang terjadi di Indonesia. Kasus seperti konflik Syiah di Sampang, penolakan kelompok Ahmadiyah, serta konflik pendirian rumah ibadah menunjukkan
pola yang serupa. Ketika konflik tersebut muncul secara tiba-tiba, tetapi berawal dari prasangka, diskriminasi, dan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Film Tanda Tanya ini menjadi refleksi sosial bahwa konflik agama merupakan persoalan sosial dan struktural, bukan semata-mata persoalan ajaran agama. Teman-teman, dalam konteks ini moderasi beragama menjadi sangat penting. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan antara keyakinan dan juga sikap kemanusiaan. Nilai-nilai moderasi beragama yang relevan dalam film ini antara lain yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, serta sikap saling menghargai perbedaan. Moderasi tidak berarti mengurangi keyakinan, tetapi menolak sikap ekstrem dan juga kekerasan. Pesan yang dapat diambil bagi kita mahasiswa dan juga masyarakat adalah bahwa keberagaman merupakan realitas sosial yang harus dikelola dengan sikap dewasa, terbuka, dan juga humanis. Sebagai kesimpulan, film Tanda Tanya ini menggambarkan realitas intoleransi beragama melalui diskriminasi, ujaran kebencian, dan juga kekerasan berbasis agama. Melalui pendekatan sosiologi agama, dapat dipahami bahwa konflik agama tidak bersumber dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari cara manusia memaknai dan menggunakan agama dalam kehidupan sosial. Moderasi beragama menjadi solusi penting untuk membangun kehidupan beragama yang damai, adil, dan juga harmonis di tengah masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan tentang film Tanda Tanya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.